Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Salah satu sifat gas ideal adalah molekul-molekulnya dapat bergerak bebas atau acak. Sekarang kita akan membahas pengaruh gerak molekul-molekul gas terhadap sifat gas secara umum dengan teori kinetik gas. Beberapa konsep dibicarakan dalam teori kinetik gas, antara lain yang pertama, tekanan gas. Tekanan gas ini yang akan kita bahas adalah tekanan gas akibat gerak molekul. Jika gas tersebut berada di dalam ruangan tertutup, molekul-molekulnya akan menumbuk dinding ruangan dengan kecepatan tertentu. Tekanan gas di dalam sebuah ruangan tertutup sama dengan tekanan gas pada dindingnya akibat ditumbuk molekul gas. Gaya tumbukan yang merupakan laju momentum terhadap dinding inilah yang memberikan tekanan gas. Walaupun arah kecepatan molekul tidak sama, namun besar kecepatan kelajuan molekul gas ke semua arah dapat dianggap sama. Nah, berikut dapat dinyatakan dengan rumus P sama dengan sepertiga Nm V kuadrat per V, atau PV sama dengan sepertiga Nm V kuadrat. Mengingat bahwa Nm adalah massa gas M dan M per V adalah ρ atau massa jenis, maka tekanan dapat dicari dengan persamaan PV sama dengan sepertiga ρ V kuadrat. Dengan keterangan P sama dengan tekanan gas, N per M kuadrat, N sama dengan jumlah molekul, M sama dengan massa satu molekul gas, dan V kuadrat sama dengan rata-rata kuadrat kelajuan molekul M per S, dan ρ sama dengan massa jenis atau kilogram per meter kubik. Yang kedua, energi kinetik sebagai fungsi temperatur. Molekul gas yang bergerak mempunyai energi kinetik. Kita lihat kembali persamaan tekanan sebagai fungsi rata-rata kuadrat kelajuan di depan yang dapat dinyatakan sebagai rumus EK sama dengan 3/2 NKT atau EK sama dengan 3/2 nRT. Dengan keterangan EK atau energi kinetik rata-rata translasi gas atau Joule, K sama dengan tetapan Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. T sama dengan temperatur mutlak gas atau Kelvin, satuannya Kelvin, dan N jumlah mol gas. Adapun penerapan teori kinetik gas yang pertama ialah gerak Brown. Pada tahun 1827, Robert Brown menemukan gejala gerak kembaran yang terus-menerus dari tepung sari yang tergantung di dalam air. Yang kedua adalah penguapan. Proses penguapan dapat dijelaskan dengan dasar teori kinetik. Molekul-molekul air tarik-menarik satu sama lain. Gaya tarik-menarik ini membuat molekul air berdekatan pada fase cair. Yang ketiga, kelembaban. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang mengatakan bahwa udara di sekitar kita kering atau lembab. Keadaan ini disebut kelembaban udara. Ketika kelembaban udara ini disebabkan oleh kandungan uap air di udara, semakin banyak uap air di suatu tempat, semakin lembab udara di tempat tersebut. Kelembaban udara ini biasanya dinyatakan dengan kelembaban relatif. Yang keempat, difusi pada organisme hidup. Difusi merupakan peristiwa bergeraknya suatu zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Peristiwa difusi dapat diperhatikan ketika meneteskan zat pewarna ke dalam gelas berisi air. Zat pewarna yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi daripada konsentrasi air akan menyebar ke seluruh air, walaupun kalian tidak mengaduk air. Pencampuran ini disebabkan oleh gerakan molekul yang acak. Difusi dapat juga terjadi dalam gas. Sebagai contoh, asap hasil pembakaran akan menyebar di udara. Jika kita mempunyai ruang tertutup yang berisi gas, maka molekul gas yang mempunyai konsentrasi tinggi akan bergerak menuju konsentrasi rendah. Gerak molekul gas akan terhenti jika konsentrasi di setiap bagian seimbang. Difusi sangat penting bagi organisme kehidupan. Misalnya, difusi gas karbon, difusi sangat penting. Difusi gas karbon dioksida atau CO2 pada tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis. CO2 dari luar ini akan berdifusi dari luar daun ke dalam melalui stomata
Selain tumbuhan, pada hewan juga terjadi difusi ke dalam melalui difusi, yakni pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Pada proses pernapasan manusia, oksigen dimasukkan ke paru-paru. Oksigen ini berdifusi melintasi jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan di atas melibatkan gerak molekul gas. Ini berarti peristiwa tersebut dapat dijelaskan dengan teori kinetik gas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.